Lihat, lihat teman-teman. Ketika sakit, muncul 1001 sensasi, bolak-balik ke rumah sakit, nggak ada diagnosanya. Nggak ada diagnosanya. Lantas apa yang harus dilakukan? Memang ini jalan sembuhnya bukan lagi apa obatnya, bukan lagi apa herbalnya, bukan apa lagi terapinya. Jalan sembuhnya hanya satu. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Maka barang siapa yang pengen sembuh, berubahlah. Apa yang harus dirubah? Lihat, ke poli umum nggak ada diagnosa, ke poli dalam ada iritasi lambung, ke poli syaraf nggak ada penyakit, akhirnya ke psikiater. Psikiater adalah obat untuk mental. Mental berkaitan tentang jiwa, jiwa berkaitan tentang rohani. Rohani adalah kolbu, kolbu adalah hati. Maka barang siapa yang pengen sembuh dari penyakit asam lambung, panic attack, anxiety, skizofrenia, jika Anda pengen sembuh, obati hatinya. Obat hati tidak ada di toko obat. Obat hati ada pada diri kita sendiri. Obat hati tidak jual di mana-mana. Obat hati itu ada pada diri kita sendiri. Apa itu obatnya hati? Obat hati itu ada 5 perkara. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang keempat puasa. Yang kelima banyak zikir dan sholawat. Andaikan 5-5-nya Anda kerjakan dengan istiqomah lillahi ta'ala, pasti sembuh penyakitnya. Pasti sembuh penyakitnya. Karena kebanyakan orang asam lambung, orang panik attack, orang anxiety takut dengan 5-5-nya. Males dengan kelima-limanya. Andaikan Anda berani puasa, sembuh penyakitnya. Andaikan Anda berani baca Al-Quran, sembuh penyakitnya. Andaikan berani sholat malam, sembuh penyakitnya. Andaikan berani berkumpul dengan banyak orang, sembuh penyakitnya. Andaikan bukan pikiran yang dikedepankan, namun zikir yang dikedepankan, sembuh penyakitnya. Ya, makanya rajin baca Al-Quran. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Ada momen paling indah. Di saat Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam. Siapa yang meminta ampunan, Allah ampuni. Siapa yang meminta, Allah beri. Siapa yang memohon, Allah kabulkan. Mohon ampunlah kepada Allah. Ya Allah, hamba akui semua penyakit ini karena dosa-dosa hamba. Semua masalah dalam hidup ini karena dosa-dosa hamba. Sulitnya sembuh penyakit ini karena dosa-dosa hamba. Hamba mohon ampunanmu ya Allah. Hamba bertobat kepadamu ya Allah. Hamba mohon pertolonganmu ya Allah. Berilah kesempatan kepada hamba. Untuk hamba bisa memperbaiki diri ini ya Allah. Engkaulah Rabb yang maha cinta, yang maha kasih, yang maha sayang. Engkau pula Rabb yang maha menyembuhkan. Dengan cinta dan kasih sayangmu ya Allah. Ridhoilah hamba untuk sembuh. Dengan sembuh yang berkah darimu. Sembuh yang melahirkan ketaatan hamba kepadamu ya Allah. Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam. Siapa yang meminta ampunan Allah ampuni. Siapa yang meminta Allah beri. Siapa yang memohon Allah kabulkan. Jika Allah sudah ampuni dosa kita, Allah kabulkan permohonan kita. Jika yang kita mohonkan sembuh, apapun jalan sembuhnya pasti Allah berikan kemudahan. Andaikan sembuhnya harus dengan obat, harus dengan herbal, Allah akan pertemukan dengan obat dan herbal yang terbaik. Andaikan sembuhnya harus lewat kiai, harus lewat ustadz, harus lewat dokter, harus lewat terapi, Allah akan pertemukan dengan yang terbaik. Karena jika Allah sudah menghendaki sembuh, satu butir nasi yang kita makan bisa jadi jalan sembuh. Seteguk air yang kita minum bisa jadi jalan sembuh. Tidak ada yang mustahil jika Allah sudah ikut andil. Maka jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Yakinlah dengan rahmat Allah. Manusia punya doa, Allah yang punya takdir. Manusia punya ikhtiar, Allah yang punya hasil. Manusia punya kendala, Allah yang punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, yakinlah tidak ada yang mustahil. Maka lawan segala kemustahilan dalam hidup kita dengan kita bertawakal kepadanya. Bukan mengeluh tentang keadaan, bukan meratap akan takdir. Apalagi prasangka buruk kepada ciptaannya. Bukan. Tugas kita tawakal, ridho menerimanya, sabar menjalaninya. Jika mengeluh semakin ditambah kesulitan, kenapa memilih untuk mengeluh? Jika semakin bersyukur ditambah kenikmatan, kenapa tidak memilih untuk belajar ridho dan bersyukur? Yuk teman-teman. Ayo. Dibangunin sama Allah, bukannya tahajud, pipis doang. Dibangunin sepertiga malam sama Allah, bukannya tahajud, tidur lagi. Ada juga yang update status, kambuh di jam yang salah katanya. Yuk, rubah. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Jangan takut ketemu orang. Jangan takut datang ke taklim. Jangan juga minder. Gak usah peduli ketika ada orang berkomentar, ya Allah ibu kok sekarang jadi kurusan. Gak usah didengar. Tetap, datang ke taklim. Ikut kegiatan-kegiatan positif di lingkungan. Apapun komentar mereka, sabodo teing. Manusia punya lisan. Kita nggak bisa menutup mulut mereka. Namun dua tangan ini bisa kita tutup untuk menutup telinga kita. Maka nggak usah dipikir pusing tentang komentar mereka. Udah,
Karena sembuh itu dari diri kita sendiri. Karena jika telur pecahnya dari luar berakhir kehidupan, jika telur pecahnya dari dalam muncul kehidupan yang baru. Kalau kita hanya bergantung dengan lingkungan, bergantung dengan pasangan, bergantung dengan obat-obatan, berakhir kehidupan kita. Namun jika telur pecahnya dari dalam, muncul kehidupan yang baru. Yuk, muncullah kehidupan yang baru. Yang keempat, puasa. Jangan takut sama puasa. Karena puasa adalah obat, bikin sehat. Maka jangan beralibi. Ya Allah, gimana mau puasa, telat makan dikit kambuh. Kata dokter setiap 2 jam harus nggak boleh telat makan. Kenapa perintah dokter ditaati, ketaatan perintah Allah ditakuti? Apakah kondisi seperti ini kondisi orang yang waras? Tentu tidak, teman-teman. Namun jangan tersinggung. Karena di dalam kitab disebutkan, nanti akan muncul orang-orang bagaikan lalat. Dikasih tahu bunga lebih wangi daripada sampah, dia tetap membeli sampah. Dikasih tahu perintah dokter ditaati, ketaatan perintah Allah ditakuti. Apakah orang waras? Dia akan muncul sampahnya. Orang waras. Ngomong mah gampang. Soalnya kamu nggak ngerasain apa yang aku rasakan. Kamu nggak ngalami apa yang aku alami. Nggak ada di dunia ini yang ujiannya lebih berat dari saya. Cobaan hidupnya lebih berat dari saya. Beban hidupnya lebih berat dari saya. Masalahnya lebih rumit dari saya. So, ketika mendengar tamparan ini, muncul nggak sampah dari dalam hati? Berapa banyak orang yang muncul sampahnya? Kamu nggak tahu sih apa yang aku rasakan. Ketika mendengarkan nasihat dari orang lain, muncul alibi kayak gitu. Ketika disemangatin oleh saudaranya, keluarganya, tetangganya, muncul alibi seperti itu. Muncul alibi seperti itu. Makanya jangan percaya. Jangan percaya dengan hal-hal seperti itu. Lihat. Yang kelima, banyak zikir dan sholawat. Hidup semakin banyak masalah kalau kita hidup banyak pikiran. Namun hidup akan semakin berkah jika kita hidup banyak mengingat Allah. Lagi sakit, ingat Allah. Penyakit kambuh, ingat Allah. Lagi sulit, ingat Allah. Lagi sempit, ingat Allah. Jangan diingat masalahnya. Masalah ditaruh di kepala, kepala punya kapasitas. Otak kita punya kapasitas. Bisa overload. Ya, bisa overload. Sehingga jadi konslet. Berapa banyak orang-orang sekitar Anda menganggap diri Anda orang konslet. Masalah jangan ditaruh di pundak. Jadi beban hidup. Letakkan masalah di bawah telapak kaki kita, injak. Jadikan pijakan anak-anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah. Seperti itu ya. Dan lihat, ketika sakit ingat Allah, ketika kambuh ingat Allah, ketika sulit ingat Allah, apapun keadaan kita ingat Allah. Karena hanya Allah sebaik-baik penolong kita, hanya Allah sebaik-baik pelindung kita. Ala bidzikrillah tatmainul qulub, maka zikirkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cukup Allah sebaik penolongku, cukup Allah sebaik-baik pelindungku. Aku tak punya kemampuan apapun ya Allah, melainkan semua pertolongan darimu. Zikirkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena dengan kita berzikir, ala bidzikrillah tatmainul qulub, hati akan menjadi tenang. Tenang hati, tenang pikiran, ibadah jadi nikmat. Hati jadi lapang, pikiran tenang, ibadah jadi khusyuk. Sehingga muncul tawakal. Allah berfirman dalam At-Tolak ayat 2 ayat 3, Allah akan memberikan pertolongan kepada siapapun hambanya yang bertawakal kepadanya. Dari pintu, dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Apapun masalahnya Allah datangkan solusinya. Apapun kesulitannya Allah datangkan kemudahannya. Apapun kesempitannya Allah datangkan kelapangannya. Apapun kesedihannya Allah datangkan kebahagiaannya. Apapun penyakitnya Allah datangkan kesembuhannya. Manusia punya doa, Allah punya takdir. Manusia punya ikhtiar, Allah punya hasil. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, yakinlah, tidak ada yang mustahil. Maka lawan segala kemustahilan dengan bertawakal kepadanya. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Maka jika pengen sembuh 5 perkara, kerjakan, istiqomahkan. Silakan, yang mau berikhtiar boleh. Namun kirim pesan dulu untuk daftar. Karena daftar hari ini, nanti teman-teman akan dapat jadwal itu di bulan Juni. Antrian di bulan Juni. Untuk bulan Juli saya belum membuka praktek, karena di bulan Juli kemungkinan agendanya sangat padat ya. Jadi untuk praktek, kalaupun nanti ada, nanti bukan saya yang memegang. Nanti kalau praktek, mungkin santri-santri yang memegang. Di mana daftarnya? Bisa kirim pesan ke saya.